Kita kembali lagi bersama podcast KPA Kota Cirebon. Oke. Nah, kebetulan sekali nih kita kedatangan bos besar nih dari Indramayu. Nah, bersama Mas Pegol. Ya, Mas Pegol itu sebutannya Mas. Betul, Mas Pegol. Kenapa tuh Mas Pegol tuh? Apa ya? Sebutannya kenapa Mas Pegol? Karena emang dulu tuh bisa dijadikan nama Pegol itu teman-teman sih. Teman-teman? Ya, jadi karena teman-teman, jadi ada temen yang sering itu tuh kayak bareng apa. Jadi ayo bikin nama kayak gitu, biar keren. Jadi sebutan Pegol itu dari teman ke teman gitu. Itu disebutnya biar keren. Kenapa ada sebutan Pegol? Terus kalau nama aslinya itu siapa Mas? Kalau nama aslinya itu Fajar Isdawalana. Oh, Fajar Isdawalana. Oke, Fajar Isdawalana. Untuk keseharian sekarang ngapain sih Mas sekarang? Kebetulan ya kalau sekarang lagi sibuk aja sih gitu. Sibuk aja. Karena yang sekarang kita lagi merintis gitu ya, kita merintis usaha mengenai dunia perthriftingan. Thrifting. Iya. Wow, keren. Apa tuh nama thrifting Mas? Nama thriftingnya itu Scott Store. Scott Store itu. Ada apa aja tuh di Scott Store tuh? Ya di Scott Store itu banyak sih kan. Ada hoodie, ada celana, ada banyak lah pokoknya pakaian ya. Iya. Pakaian Dari atas sampai bawah ada semua. Murah pasti ya. Pasti. Murah dan keren. Ya pasti berkualitas lah. Jangan ada justice. Oke, dan yang saya tahu juga Mas Pegol itu sekarang menjabat jadi ketua ya di sana tuh. Iya. Ketua dari SIS. Iya betul. SIS itu apa tuh Mas kira-kira tuh? Jadi SIS itu Skuter Independence League. Jadi nama sebuah golongan Vespa ya yang ada di Silier. Iya. Namanya SIS. Jadi Skuter Independence League. Waduh, sampai sekarang kan masih menjabat ya Mas ya? Oke, nah itu SIS itu jadi suatu komunitas Vespa ya Mas ya? Betul. Di daerah Indramayu terkhusus di Silier. Nah, mungkin kita mau bertanya Mas, untuk perjalanan Mas Pegol itu dalam dunia Vespaan itu dari kapan sih Mas itu? Kalau dunia pervespaan itu sebenarnya udah lama. Nah, karena dari keluarga juga suka gitu di Vespa gitu dari dulu tuh. Jadi kalau terjunnya sih sejak SMP. Sejak SMP? Udah terjun? Alhamdulillah ini Vespa itu. Tapi SMP berangkat sekolah? Berangkat tetap. Kita mesti tetap lah belajar juga. Tetap belajar ya. Touring juga tetap. Touring juga tetap. Tapi kebanyakan touringnya apa belajarnya nih? Banyak touring sih. Berarti di rapor itu absen berapa kali tuh? Ya bisa lah diizinkan gitu kalau mau touring. Bisa diizinkan? Bisa. Waduh, sangat keren sekali. Aduh ya, tapi yang penting untuk sekarang, untuk remaja-remaja yang masih sekolah mungkin diusahakan sekolah dulu ya Mas ya? Ya betul, karena ya itu tadi ya harus kita yang pertama itu ya harus mengetahui gitu dunia perkembangan di sekolahan ataupun dunia di pelajaran dan segala macam. Pokoknya ya kita dari ilmu juga harus mengetahui, pengalaman juga harus tahu. Sebenarnya ya itu untuk diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman gitu ya yang mau mencari pelajaran apapun itu pelajarannya ya harus kita ketahui. Betul. Pelajaran bukan hanya di dalam sekolah aja ya. Iya betul. Di luar sekolah juga dengan cara touring gitu kan ya. Touring juga iya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Contoh dari budaya, pengalaman, terus dari masyarakat adat di sekitar ada. Pokoknya di berbagai tempat kita di jalan itu ya kita kalau bisa harus saling mengenal gitu, harus saling bersosial, karena kita juga tidak luput gitu dari makhluk sosial. Kita juga manusia. Jadi sama manusia kita harus menghargai lah. Betul. Terus kita harus saling sapa biar tidak mengenal ya gitu di persaudaraan. Nah untuk pengalaman Mas Pegol sendiri gitu, paling jauh tuh kemana sih Mas?
paling jauh itu kita itu ya di situ, kadang di tempat tidur. Tidur ya, soalnya sambil ngimpi tidur itu. Tapi aktif berpesta sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Nah, ketika saat berpesta seperti itu, ada nggak sih pengalaman yang sangat menarik gitu Mas Tigor sama menjalani kegiatan berpesta tersebut? Sebenarnya banyak sih pengalaman yang bisa yang teringat. Kalau yang teringat itu dari pengalaman, ya teringat dari mogok gitu, nggak makan, terus nggak punya duit, tapi karena kita itu ya senang gitu, terus juga hobi juga, ya apapun di jalanan ya kita harus bisa berkarya gitu. Iya, harus bisa berkarya. Ya berkarya dalam hal apapun lah yang tidak merugikan orang lain gitu. Kita juga ya harus bisa mengendalikan diri sendiri gitu, di mana kita tempat ya berpijak di desa orang ya harus saling menghormati. Ya gitu. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu pernah diliatin itu golok panjang ya di daerah itu asli di daerah. Soalnya pas itu lagi touring gitu ya, polisi lagi mau touring tentang gitu. Terus balik dari situ kan posisi balik itu subuh, jadi pagi tuh. Karena pagi ngantuk pengen ngopi, jadi kita ke warung beli kopi. Nah, kebetulan di samping warungnya ada orang duduk di motor. Ada orang duduk di motor. Nah, terus di situ tuh kita mau nyamperin warung, tiba-tiba orang tersebut itu kayak ngendengin kayak golok panjang gitu kan, golok gitu ya, mengeluarkan golok. Jadi kamu ngapain di sini? Sok. Apa padahal itu dia cuma mau ngopi. Tapi itu tuh kata ibu-ibunya, enggak mas, itu sih udah biasa juga, bercanda gitu. Tapi gue bercanda aja gitu. Waduh, kan ya bercanda. Belum tidur, sebenarnya dilihatin golok panjang. Ya gimana cemas bu. Enggak mas, itu sih itu aja saudara main. Tapi emang kayak gitu. Tuh berarti emang suka bercanda juga ya. Ya terus dari cerita tersebut akhirnya yang ngobrol sama orang tersebut, ngopi-ngopi bareng, akhirnya bisa saling mengenal lah. Terus saling berbagi ya pengalaman. Nah, untuk di dalam dunia Vespa itu kan satu Vespa sejuta saudara lah. Ketika kita di mana-mana, mungkin ada aja yang bisa nolongin kita, gitu kan? Atau ada aja yang bisa menerima kita di jalanan, gitu kan ya, saling kenal satu sama lain juga. Nah, untuk Mas Pegor sendiri gitu, ketika bertemu teman-teman di dunia Vespa itu seperti apa tuh cara berinteraksi ataupun ngobrol, biasanya ngapain gitu ngobrolnya gitu? Ya, kalau kita berinteraksi lah di dunia Vespa itu, kalau sedang kita di jalan pun kalau ada yang mogok, biarpun kita tidak mengenal, ya kita tetap pokoknya ada rasa prihatin gitu. Terus ada rasa prihatin yang untuk membantu, harus nanyain kenapa gitu mogoknya, apa barangkali bisa dibantu. Kan dari tersebut kan akhirnya bisa saling tahu dan mengenal gitu. Terus biasanya kalau komunikasi di acara ya paling kita ya happy enjoy ya kan, ngadain acara sambil ketawa, bercerita, ya kayak gitulah sih. Oke, nah kan banyak sekali tuh pergaulan yang ada di dunia Vespa lah, luas saya lingkupnya gitu kan. Nah kebetulan juga kita kan ada di KPA nih, Komisi Penanggulangan KSK gitu. Mengenai pergaulan yang ada di dunia Vespa itu, kira-kira menurut Mas Pegor itu seperti apa sih gitu? Apakah kan barangkali stigma dari masyarakat itu kan yang melihat kayak anak-anak yang touring atau enggak kayak anak-anak Vespa, apalagi
ada juga kan kayak Vespa ekstrim yang kayak gitu, yang ngeri-ngeri kayak gitu tuh. Nah, kan masyarakat tuh kadang bertanya itu tuh, pada ngapain sih gitu kan? Iya. Pada ngapain? Terus kayak apalagi dengan setelan pakaiannya itu kan, ada yang bilang jarang mandi. Bener nggak? Bener. Ya bener. Masyarakat itu kadang bertanya-tanya gitu. Iya. Apakah dia tuh nyaman nggak sih seperti itu? Terus dari segi pergaulannya seperti apa sih gitu kan? Pasti dicapnya selalu negatif. Betul. Stereotipnya lah masyarakatnya. Mungkin Mas Pegol bisa jelasin gitu ataupun kayak bisa membela diri lah gitu kan. Apa namanya anak Mas Pegol itu sebenarnya nggak kayak gitu. Atau seperti apa gitu? Ya sebenarnya kalau di Vespa itu unik sih sebenarnya unik. Iya, jadi apapun gitu satu bentuk Vespa bisa jadi apapun, ada yang jadi army gitu, tank army yang ada tembak-tembakannya, ada yang jadi kayak ada gubuk-gubukannya kayak gitu, ada yang bikin tong jadi ya unik banyak. Jadi makanya kayak ada slogan satu Vespa sejuta saudara itu, ya itu dari kebanyakan orang-orang kreatif itu. Dari orang-orang kreatif tuh bisa dijadikan ya itu, jadi kayak bisa dibikin ini, dibikin itu, dibikin ini, jadi kayak bisa semua gitu. Bisa semua. Makanya kebanyakan anak Vespa selalu berkarya tuh. Terus juga kalau dari penampilan ya, sebenarnya sebelumnya ini ikut apa? Pernah merasakan di Vespa ekstrim juga kan? Iya pernah. Mandi tapi. Ya kalau pengen mandi. Tapi sekarang alhamdulillah ya Mas Regon sekarang tambah aku bersih gitu. Kalau kayaknya ada satu endorse ini kan dari Whitening. Alhamdulillah. Tapi mandi. Mandi kalau mau mandi. Iya. Soalnya ini ya kalau kan touring gitu ya, touring jauh itu kebanyakan kan kita nggak bawa bekal banyak tuh buat minta ganti pakaian. Iya. Terus juga kadang dari tempat cuaca juga ngaruh tuh, karena cuaca dingin ya udah malas sama gitu. Jadi makanya kadang dibilang dekil sih emang ya gitu. Cuman dari penampilan pun sebenarnya mah nggak ngaruh, biarpun penampilan dekil juga ya solidnya itu mantep banget. Solidnya biarpun kelihatannya kayak ugal-ugalan, urak-urakan ataupun apa. Sebenarnya emang enggak, itu cuma penampilan doang. Penampilan doang. Solid gitu kan. Solidnya ampun, mantap. Solidaritas lah ya, bukan untuk hanya anak Vespa aja, mungkin ke semuanya, ke masyarakat gitu ya, saling membantu satu sama lain gitu. Nah, saya mungkin ada satu pertanyaan yang memang pengen ditanyakan juga tuh, tentang saudara. Kan tadi Mas Pegol bilang emang kita minim bawa barang-barang gitu untuk baju-baju. Apakah baju-baju kayak gitu tukeran satu sama lain gitu? Dan ketika ya mohon maaf nih apa kayak misalkan dalaman ganti-ganti gitu selama 1 bulan gitu kan. Jadi kalau tukeran mah kadang tukeran iya. Kadang baju itu tukeran tuh ya biar jadi kenang-kenangan katanya. Oh iya. Katanya kenang-kenangan. Itu Mas, barter aja Mas bajunya dari kenang-kenangan nih, dari Mayu atau dari yang sini, biar nanti kalau ketemu di acara bisa ketemu lagi. Jadi ya itu buat kenang-kenangan sih. Kenang-kenangan. Termasuk dalaman juga. Kalau dalaman bolak-balik ya. Selama sebulan. Bisa. Oke. Tapi untuk masalah kesehatan sendiri gitu, yang Mas Pegol pernah rasain itu gimana tuh masalah kesehatan? Apakah Mas Pegol pernah merasakan sakit juga seperti itu? Ataupun teman-teman Mas Pegol juga gitu, ada yang seperti sakit? Ya, kalau saya sendiri sih karena mindsetnya senang gitu ya. Biasanya senang. Jadi tuh bahwa rasanya tuh sakit tuh nggak ada. Sakit tuh nggak ada. Tapi ada sih teman. Ada teman. Cuman ya itu sakitnya pas pulang. Pas pulang tiba-tiba tipes.
Berarti selama di jalan mah nggak sakit. Enggak, karena itu Enggak. tadi mindsetnya Mindset. Nah, ini pelajaran yang sangat baru nih. Pelajaran yang sangat baru nih. Berarti segimana kita di jalanan ataupun segimana kita pakai pakaian yang nggak pernah ganti ataupun kita kehujanan nggak makan apalagi ya Betul. kita angin biasanya kalau orang biasa mungkin kena angin sedikit pun langsung masuk angin nih Iya. sakit kan ya gitu. Berarti dengan cara mindset kita senang Senang. jadi aman dari penyakit. Aman. Yang penting mindset berarti. Mindset yang perlu kita yang penting mindset sih. Sekali nih. Yang penting kita mindset nih. Mindset ketika mungkin yang nonton juga coba tanamin mindset senang-senang. Tanamin mindset yang senang, bahagia. Pun kita sedang terluka, kalau mindset kita senang, ya nggak terasa gitu ya, nggak terasa. Tiba-tiba hilang sendiri. Jadi gak pernah sakit ya? Jangan sih. Ya. Soalnya sakit itu mahal. Apa tuh kenapa mahal? Ya karena yang pertama biaya apa segala macam kan, nanti kita membutuhkan ini itu. Berarti orang tua lagi yang Iya. bebanan gitu. Ya yang penting kita jangan ngebebanin orang tua lah, sebisa Iya. mungkin kita mandiri gitu. Mandiri. Terus juga kita kalau bisa jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan memakan makanan yang tidak bergizi. ataupun Tidak bergizi. Aneh-aneh. Oke. Oh iya, lanjut gitu untuk masalah yang pergaulan tersebut. Nah, kan tadi stereotip masyarakat itu pergaulannya bebas tuh. Benar nggak sih pergaulannya bebas? Kalau di Indonesia. kalau pergaulan Kan ada tuh kayak emang cewek juga ikut Iya. kayak gitu itu seperti apa? kalau pergaulan di Vespa itu memang terkesan bebas, tapi bebas dalam aturan kita jangan membebaskan diri kita sendiri. Kita juga harus bisa kayak membatasi lah, membatasi kita kalau tidak di situ hal negatif ya kita harus dibatasi gitu. Makanya di situ bisa menjadikan kita itu mandiri, mana yang positif mana yang negatif gitu. Iya. Jadi ya kita sebisa mungkin menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif gitu. Betul. Kalau pergaulan bebas dari mana-mana pun ada semua gitu. Itu tadi yang penting kita bisa menjaga diri sendiri, mana yang baik mana yang buruk gitu. Iya. Ya mungkin itu sih. Nah, terus untuk tadi kan pergaulan bebas, jauhi hal negatif. Tapi sebenarnya di dalam Vespa tersebut ada nggak sih hal-hal yang negatif kayak gitu? Ya kalau hal positif negatif itu pasti ada dimanapun juga, bukan di dunia Vespa juga. Iya. Semuanya ada pasti. Ya itu tadi hal negatifnya yang kita buang, hal positifnya yang kita ambil gitu. Untuk negatifnya contohnya gitu. Ya apa kan? Ya sekarang kan banyak juga kayak hal-hal negatif kayak itu dari segi kita obat-obatan, narkotika seperti itu gitu. Menurut Mas Pegor itu seperti apa? Kalau di Vespa kebanyakan hal negatifnya itu ya tadi. Kalau di acara ya minum bareng, biar namanya kayak merefleksikan otak. Tapi jangan berlebihan buat itu doang, kayak buat badan hangat karena perjalanan kan jauh. Iya, ini juga ya. Jadi kadang kalau ada teman dari berbagai daerah tuh membawa khas minumannya masing-masing gitu tradisional. Jadi buat menghangatkan tubuh doang sih. Kalau kelebihan ya itu tadi nanti tidur karena udah enak. Nah, sebelumnya nih, Mas Pegor udah mengetahui belum tentang adanya Komisi Penanggulangan AIDS gitu? Udah tahu belum sih? Belum. Ataupun tentang apa ya? Tentang penyakit HIV dan AIDS seperti itu. Udah tahu belum? Belum. Nah, mungkin penyakit HIV dan AIDS itu kan memang penyakit yang menular gitu. Entah itu dari berhubungan badan, gitu kan, terinfeksinya, gitu kan, berhubungan badan ataupun kayak pemakaian narkoba jarum suntik atau enggak tato yang seperti itu. Nah, kira-kira kan Mas Pegor itu menurut Mas Pegor seperti apa tuh? Gitu. Untuk penularan infeksi dari HIV tersebut di ranah masyarakat
terkhusus di dalam dunia PSP itu apakah kira-kira banyak nggak sih gitu yang emang riskan ataupun ya kan yang namanya penyakit tersebut kan tidak terlihat kan? Iya. Cuman yang riskan gitu kira-kira ada sih. Ya ada sih, ada karena yang tadi nggak terlihat tuh bisa jadi kita rokok joinan, terus juga kayak kan banyak tuh orang yang pada ditato apa, takutnya itu yang tadi jarum-jarumnya tuh. Nah iya jarum-jarum tersebut ya. Yang ditakutin itu. Cuman karena tadi nggak kelihatan tuh, jadi masyarakat tuh tidak tahu kalau itu berbahaya atau tidak gitu, karena nggak ada yang ibarat kita mensosialisasikan gitu. Kalau barang ini bisa menularkan kayak gini kayak gitu. Jadi anak-anak tuh ya udah gitu, yang penting keren lah ditato kan keren gitu ya. Penting keren gitu. Jadi kan tidak tahu siapa tahu kan nanti ke depannya gitu bisa ada HIV atau apa. Iya, makanya mungkin yang tadi itu perlu adanya edukasi atau sosialisasi tambahan mungkin ya. Betul, mungkin. Ya emang perlu diadakan juga gitu kan sebagai emang ya mengetahui gitu dari anak-anak komunitas tersebut gitu penularannya seperti ini. Dan mungkin mau meluruskan juga mas yang tadi kayak kita tukeran apa rokok kayak gitu itu enggak disinfeksi ya gitu kalau rokok gitu enggak bisa menular karena penularannya itu dari cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kita ya entah itu berhubungan badan gitu kan ataupun terutama lewat darah tuh makanya bahaya ketika ada darah itu jangan sampai kita langsung pegang langsung gitu nah itu dari darah itu jadi penularan HIV kayak gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman dari komunitas Vespa barangkali Mas Pegor ada suatu ungkapan mengenai gimana sih kita menjauhi virus tersebut gitu. Kira-kira dari yang Mas Pegor alami kan tadi banyak juga yang ditato gitu. Nah, terus entah nggak ada yang tahu entah itu narkoba yang tadi jarum suntik kayak gitu ada atau enggaknya gitu atau enggak apa namanya kayak berhubungan badan kayak gitu kalau misalkan ada juga gitu itu seperti apa tuh gitu nah untuk berhubungan badan juga untuk kayak menjauhi dari resiko tersebut ternyata harus memakai kondom gitu alat kontrasepsi gitu biar aman gitu ataupun tidak ada penyakit Ada di Alfa ya. ada di apa pak pernah beli mas gimana tuh Ya tadi ya karena kurangnya sosialisasi, jadi teman-teman pun acu tak acu gitu karena yang tadi kayak pengetahuannya kurang tentang HIV, AIDS gitu. Terus juga kan di situ kan dari pergaulan kan ini ya kayak melihat teman-teman pun juga satu jadi pengen gitu padahal tidak tahu jarum tersebut bekas atau tidak bisa ada HIV atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang sosialisasikan gitu tentang HIV AIDS gitu di kalangan anak-anak Vespa atau yang lainnya gitu, bisa gitu jadi bisa mengetahui bahaya atau tidaknya yang mana gitu. Jadi jangan sembarang tato misalkan yang di tato gitu di tangan atau di mana tapi kita sudah mengetahui ini kayak gini dengan caranya gitu mungkin sosialisasinya butuh perlu gitu di kalangan masyarakat dan juga jangan lupa mas kita harus mengecek apakah kita terinfeksi atau enggak. Iya, 3 bulan sekali di puskesmas gratis mas. Oh di puskesmas gratis. Jangan lupa nih mas Pegor udah pernah belum? Belum cak. Waduh belum jangan. Saya udah harus cobain gak usah takut mas. Belum cak. Gak usah takut karena itu demi kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita nanti ketika berkeluarga. Itu kan takutnya menularkan. Iya kan sampai sih. Jangan sampai. Amin. Seperti itu mungkin punya edukasi mungkin ya edukasi. Nah untuk Mas Bido sendiri berarti kan cukup mendukung gitu dengan adanya kita melaksanakan sosialisasi atau edukasi dari entah itu komunitas gitu kan ya kepada komunitas tentang edukasi penularan HIV dan AIDS gitu yang emang tidak terlihat gitu kan ya emang sangat riskan sampai sekarang lah gitu kan. Nah sangat mendukung sekali. Kira-kira menurut Mas Pegor itu harus seperti apa sih langkahnya gitu?
Yang pertama sih langkah-langkah yang perlu kita edukasi itu terutama tuh dalam kayak sebuah golongan ataupun komunitas ataupun apa gitu, karena yang kebanyakan tuh orang tidak mengetahui gitu. Jadi ya perlu kita dorong adanya sosialisasi atau edukasi mengenai HIV di kalangan komunitas ataupun klub-klub ataupun ya sebuah golongan lah, sebuah wadah gitu. Barangkali kan itu kan penyakit yang menularkan gitu. Jadi golongan kan banyak orang, takutnya menularkan banyak. Radaan. Tapi Mas Pegol bakal ya turut berkontribusi juga mungkin ya untuk edukasi tersebut lah. Jadi usahakan turut berkontribusi juga nih gitu untuk mengedukasi masyarakat. Siap kontribusi lah. Karena wayang sepele tampil. Mungkin seperti itu ya Mas Pegol. Sekarang kan Mas Pegol sudah mengetahui bagaimana sih apa dampak dari infeksi tersebut gitu. Nah, harapan Mas Pegol gitu ketika sudah mengetahui tersebut untuk kedepannya pada komunitas-komunitas ataupun lembaga-lembaga yang melayani dalam edukasi tersebut seperti apa gitu. Untuk mencegah HIV itu karena itu ya lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas juga saya tidak mengetahui ya. Kalau perlu gitu, kita yang sudah tahu ya kita harus mengetahui teman-teman yang lain gitu. Jadi biar saling tahu menahu, saling tahu menahu. Misalkan sakitnya ini harusnya kesiniin. Jadi masyarakat juga tidak cemas gitu, teman-teman juga tidak cemas gitu yang adanya HIV/AIDS. Jadi bisa kita menanggulangi gitu dengan cara kita tadi berkomunikasi dengan teman, ada yang edukasi ataupun apa gitu. Jadi ya kita harus menekan lah edukasi tersebut lah biar saling mengetahui gitu. Tapi emang keren sih kita inspire dari si persaudaranya Wah, mantap banget gitu. Ya semoga juga bisa untuk terhindar juga, makanya terhindar juga dan selalu sehat walafiat yang terutama untuk semua komunitas-komunitas Vespa juga gitu. Mungkin ini juga suatu edukasi juga ya yang kita buat gitu untuk Mas Pegol sebagai ya pemeran wong sepele. Iya, mungkin ini beberapa juga gitu, yang bisa kita edukasi juga gitu kan ya sebagai pengetahuan yang menurut saya sendiri sangat penting loh. Betul. Sangat penting karena kalau mau tahu Mas Pegol sekarang nih penyakit HIV itu sampai sekarang gitu belum ada obatnya. Tapi ketika belum ada obatnya tersebut ada untuk cara kita si virus tersebut biar nggak terlalu menjalan kita gitu. Ada biar dihentikan tersebut. Nah, terutama kita harus menghentikan kayak penularan tersebut gitu, sehingga tidak menular ke banyak orang gitu. Karena banyak sekali gitu. Sekarang secara data gitu yang tertular HIV tersebut gitu kan. Makanya kita sebagai yang emang pergaulannya just gitu kan kemana-mana gitu, kita harus menjaga juga dan memberitahu teman-teman kita gitu. Harus gitu kan. Biar kita pun diri kita sehat, teman-teman kita sehat dan semuanya sehat. Dompet juga harus sehat. Oke, mungkin cukup sampai di sini gitu podcast kita mengenai